Halo semua, balik lagi sama gue William di Just Pokul ID. Dan kali ini gue akan ngebahas tentang match kemarin, yaitu Italia sama Denmark. Dan ini kedua match yang saling bertolak belakang karena satu yang diduganya kayak bakal hard winning ternyata malah ngebantai, dan ternyata satu match lagi yang ternyata susah payah dimenanginnya itu bakal dikira orang awalnya bakal ngebantai. Dan gue akan mulai dari yang Italia ngelawan Austria. Italia ngelawan Austria ini match yang gak diduga-duga karena Italia yang digadang-gadang bakal menang lebih mudah. Seenggaknya 2-3 match terakhir dia udah dapet permainan yang bagusnya, tapi di match kali ini mereka nggak agresif yang di match-match sebelumnya, dimana kayak di match ini itu Italia ini cenderung lebih banyak dribbling untuk maju ke depan ketimbang ngakuin operan 1-2-1-2. Jadi ini menghasilkan kayak serangan yang tidak terlalu cepat, dan akhirnya karena Austria juga main parkir bis, main zonal defense, ini juga gampang diantisipasi juga karena perputaran bolanya yang cukup lambat karena dribbling tadi. Dengan dribble yang banyak dilakukan khususnya sama Spinazzola dan beberapa pemain tengah dari Italia, ini membuat sirkulasi bola ini cukup lambat sehingga akhirnya gampang dipatahkan sama Austria di lini belakang, ataupun akhirnya ya harus shooting dari jarak jauh. Sementara Austria sendiri mereka mainnya cenderung lebih bertahan dan mengincar counter attack dengan bola-bola panjang. Ini beberapa kali sempat merepotkan dari tim Austria, dan bahkan dia kalau nggak offside dia bisa unggul 1-0 duluan dan akhirnya Austria menang karena golnya Italia justru dari menit perpanjangan. Tapi setelah akhirnya Mancini ngakuin pergantian pemain, seenggaknya 2 pemain yang biasanya ini harusnya jadi starter kali ini dicandangin. Ada Locatelli sama Chiesa yang diganti sama Barella sama si satu lagi itu Marco Verratti. Dan kali ini setelah pergantian permainan jadi lebih cepat dan akhirnya di perpanjangan waktu mereka dapat 2 gol dalam waktu singkat. Gol yang pertama itu adalah crossing dari Spinazzola yang mengarah ke Chiesa. Chiesa dapat crossing, ngegocek satu pemain di sisi kanan, dan akhirnya cetak gol. Itu golnya bagus banget. Dan gol kedua ini mantap banget karena Acerbi di depan dia narik 2 pemain back sehingga satu ini yang ngegolin ini kalau nggak salah itu gue lupa namanya, yang ngegolin ini di gol keduanya ini dia bebas karena yang harusnya ngejaga dia sama Acerbi-nya ditarik, jadi 2 orang lawan 1 dapat di situ kosong cetak gol. Sementara golnya Austria ini bisa dibilang gol pemanis karena mereka dapat gol corner, gol sebelum akhirnya Italia lebih fokus ke defense dan akhirnya Italia menangin pertandingan. So akhirnya itulah pertandingan di mana Italia berhasil lolos ke babak selanjutnya, tinggal nunggu antara pemenang antara Belanda sama Belgia di fase berikutnya. Dengan akhir skor 2-1 kemenangan buat Italia. Dan sekarang gue bakal ngebahas tentang Wales sama Denmark. Denmark dominating banget di sepanjang permainan. Padahal awalnya ini sama-sama imbang, bahkan Wales cenderung lebih dominan saat menyerang di awal-awal babak. Tapi itu cuma bertahan 10 menit doang karena di menit 11 itu lewat tektokan 1-2 yang keren banget dari 3 pemain Denmark. Ini manfaatin kelengahan dari pertahanan dari Wales di mana agak tidak terorganisir, dan akhirnya strikernya Dolberg dia bisa cetak gol pertama. Itu udah kayak gol jalan tol, kayak dia bisa ngelihat arah gol itu tuh bener-bener kebuka banget buat dia, dan dia shooting akhirnya dia cetak gol. Dan gol keduanya itu di babak kedua setelah gol pertama itu Wales yang tadinya ngedominasi tiba-tiba didominasi abis, karena emang setelah gol ini kayak kelihatan kalau di sini langsung ngedrop permainan dari Wales, kayak merasa tertekan, kayak mereka harus balas secara lebih cepat gitu kan. Tapi ujung-ujungnya karena ketidakorganisiran dari lini belakang, akhirnya mereka harus cuma bisa buang bola, berharap bola sampai di depan, habis itu crossing lagi, berharap bisa disulut sama Gareth Bale dan kawan-kawan di lini depan, terutama Gareth Bale. Tapi sayangnya nggak ada satupun yang gol. Bahkan di babak kedua itu mereka bisa tambah 3 gol. Yang gue cukup sorotin adalah permainan dari si Maele sih, karena dia yang harusnya back kiri bisa
main di sisi kanan kayak dia ngeliat kesempatan di situ, sisi kanannya ini kosong sementara penuh banget di sisi kiri buat ngejagain pemain. Akhirnya di situ Male lari dioper crossing ke kanan yang kosong dan Male bisa cetak gol. Dan sisanya adalah gol-gol dari Brad White juga, itu gol yang cukup bagus juga. Dan gol keduanya ini kesalahan dari Neco Williams karena dia ngoper ke Dolberg yang ada di depan dan akhirnya cetak gol. Ini di satu sisi lain Denmark benar-benar kayak rapi banget permainannya, dan ini kelihatan banget yang lebih rapih secara permainan, yang lebih terstruktur secara menyerang maupun bertahan, ini yang memenangkan pertandingan. So that's it from me. Ini aja untuk review kali ini antara Wales sama Italia. Stay tuned. Thank you for watching and ciao.